pagi adik-adik, apa kabarnya kalian semua? Semoga semuanya tetap sehat dan tetap bersemangat. Pagi ini, Kakak sangat bersyukur dapat bertemu dengan kalian melalui ibadah sekolah minggu online. Gak apa-apa ya, walaupun kita masih bersekolah minggu di rumah masing-masing, tapi kita tetap bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan tetap memelihara kita dan kita tetap bisa beribadah. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita, Kakak mau kasih selamat nih buat kalian semua yang sudah naik kelas di tahun ajaran ini. Ya, selamat buat kalian semua. Tetap semangat ya dalam belajar di kelas yang baru, di jenjang yang baru. Tekunnya sama, rajin belajarnya juga sama ya. Dan juga jangan lupa untuk mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan adik-adik selanjutnya. Untuk memulai ibadah sekolah minggu ini, dan kita akan memulainya dengan berdoa. Dengan sikap yang baik, kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa, kita lipat tangan dan tutup mata. Yuk, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan pada pagi hari ini. Kami dapat beribadah bersama-sama ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur Kau telah memimpin dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami memohon pimpinan tangan Tuhan di dalam ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah nanti Tuhan dalam setiap puji-pujian dan juga dalam firman Tuhan bisa menjadikan berkat buat kami semuanya yang mendengarkan ya Bapak. Dan kami juga berdoa buat firman Tuhan yang disampaikan supaya bisa menjadi berkat bagi kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang waktunya kita memuji Tuhan. Dengan semangat kita mau menaikkan suara kita memuji Tuhan bersama-sama. Yuk adik-adik, kita bersemangat memuji Tuhan. Adik-adik, ada ingat nggak bulan ini kita sedang belajar mengenai apa? Ya, betul. Kalau ada yang ingat, bulan ini kita sedang belajar mengenai buah roh. Minggu sebelumnya, kita sudah belajar mengenai kasih, sukacita, damai sejahtera.
Dan pagi ini nih kita akan sama-sama belajar mengenai kesabaran. Lagu pujian berikutnya akan mengajarkan kita untuk menghafal buah roh. Dan lagu pujian berikutnya akan mengantarkan kita untuk mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Masih tetap semangat kan adik-adik untuk memuji Tuhan? Semangat kan? Yuk, mari sama-sama kita memuji Tuhan. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan kesetiaan kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan kesetiaan kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Oh, inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Adik-adik, sekarang waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang mau dengar firman Tuhan? Yuk, kita duduk yang manis, kita buka telinga dan hati kita. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Selamat hari Minggu adik-adik. Hari ini kita akan kembali membahas mengenai buah roh. Nah, adik-adik nanti tebak ya di akhir, ini suara siapa ya yang menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua. Sebelumnya, kita berdoa dulu ya. Mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami dengan pertolongan Allah Roh Kudus bisa mengerti firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, sekarang kita baca sama-sama ya Alkitab kita, Galatia 5 ayat 22 sampai 25. Galatia 5 ayat 22 sampai 25. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Hai semua,
kita akan membahas firman Tuhan mengenai kesabaran. Sudah siap semua? Ayo main, ayo, cepat kita main, ayo, main basket. Ayo. Oke, Ayo, sabar. Oke, tenang main ya, basket. Elmo. Kita harus kasih tahu dulu adik-adik sekolah minggu terkait firman Tuhan hari ini. Ibadah dulu, kenapa nggak main dulu aja? Ayo main, ayo. Tunggu dulu, sabar. Nggak mau, aku maunya Ini main. kan hari minggu. Kenapa? Kita dengar firman Tuhan dulu, baru habis itu main. Nggak main aja. Enggak dong, Kenapa? buah roh yang hari ini kita bahas. Kesabaran. Nah betul, kita menunggu dengan sabar karena ada hal lain yang perlu dilakukan. Tapi aku mau main sekarang aja, nggak mau nunggu nanti, pokoknya harus sekarang main basketnya. Loh, tunggu dulu. Elmo nggak mau sabar nih. Sabar itu artinya tidak marah-marah walau harus menunggu. Biasanya Elmo menunggu apa saja. Tunggu dibeliin hadiah. Nah, kalau sabar, kita nggak akan ngambek ke mama papa. Ada waktunya nanti. Antri jajan. Wah, betul sekali. Kalau di sekolah. Anak Tuhan itu menunjukkan kesabaran. Ya. Elmo mau sabar. Kalau gitu, sekarang kita dengerin Sabar itu firman anak Tuhan. Tuhan. Kita nggak jadi main nih. Aku dari tadi nungguin sampai bosen. Kalian nggak muncul-muncul. Iya, aku marah ngambek sama kalian. Tunggu dulu. Hei, tunggu dulu. Hei, ayo kita dengerin firman Tuhan dulu. Kan kita mau belajar kesabaran. Kakak, Kok biar malah aku pergi? aja yang bilangin sama dia supaya kita dengerin firman. Ya sudah. Yuk kita Selamat dengerin mendengarkan. yuk. Happy Sunday, Elmo. Yeay. Adik-adik, masih ingat cerita Yesus yang bersama murid-murid di Taman Getsemani? Apa yang Yesus minta untuk murid-murid lakukan? Berdoa dan berjaga-jaga bersama dengan Yesus. Berjaga-jaga itu artinya mereka tetap terbangun supaya bisa ikut berdoa bersama dengan Yesus. Malam hari itu, Yesus minta mereka untuk berdoa, dan Yesus pun berdoa sungguh-sungguh pada malam hari itu. Ketika Yesus selesai berdoa, dia menghampiri para murid, tapi ternyata mereka malah tertidur. Saat melihat murid-muridnya tertidur, Yesus pun mengingatkan mereka. Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu, Yesus pun pergi untuk berdoa kedua kalinya. Selesai berdoa, Yesus menghampiri lagi murid-muridnya, tapi ternyata mereka masih tertidur. Adik-adik, kamu pernah gak sih diminta tolong untuk beresin kamar atau mainan, atau disuruh belajar, malah gak dikerjain? Wah, pasti kena omel deh. Tapi malam itu, Yesus membiarkan mereka dan kembali berdoa untuk ketiga kalinya. Setelah selesai berdoa, Yesus selalu menghampiri murid-muridnya kembali, dan kali ini mereka terbangun karena ada orang-orang yang datang untuk menangkap Yesus. Wah, apa yang akan terjadi? Yudas yang mengkhianati Yesus menghampirinya. Apakah Yesus marah? Tidak. Tapi, justru salah seorang murid bersikap tidak sabar dengan menebaskan pedangnya ke salah satu orang yang mau menangkap Yesus. Dia sangat marah ternyata. Yesus justru menyembuhkan orang tersebut. Di sepanjang malam itu, Yesus menunjukkan kesabarannya. Dia sabar kepada para murid yang tertidur karena Yesus paham bahwa mereka lelah, sehingga tidak memarahi mereka. Yesus juga dengan sabar menerima pengkhianatan Yudas. Yesus dengan sabar menghadapi tentara yang akan menangkapnya. Dan kesabaran terbesar Yesus adalah menanggung semua dosa manusia tanpa mengeluh, tanpa marah, tapi dengan rela hati menerima itu semua. Sebab waktunya telah tiba untuk menanggung dosa manusia. Yesus hidup dalam pimpinan roh, dan buah roh adalah kesabaran. Jika kita juga mau hidup dipimpin oleh roh, maka kita bisa memiliki kesabaran. Seperti Yesus yang juga berdoa kepada Bapanya, kita juga perlu terus berdoa agar Roh Kudus senantiasa membimbing kita untuk menjadi anak-anak yang sabar. Supaya kita tidak mengikuti keinginan daging atau kemauan kita sendiri. Kalau biasanya kita suka ngambek atau ngeluh pas ngerjain sesuatu, atau maunya sesuka kita sendiri. Pokoknya harus ada sekarang, nggak mau lama-lama. Artinya kita sedang tidak sabar. Ketika kita sabar, kita mau melakukan yang harusnya kita kerjakan tanpa mengeluh, tanpa marah, dan mengerti bahwa segala sesuatu ada waktunya. Jadi, jika kita perlu menunggu,
kita sabar. Kita sabar dalam menunggu itu semua dan mengerjakan itu semua. Dan kesabaran memberikan kepada kita perasaan sukacita yang sejati. Ketika kita sabar, kita mau melakukan yang harusnya kita kerjakan tanpa mengeluh, tanpa marah, dan mengerti bahwa segala sesuatu ada waktunya. Nah, jadi kita punya perasaan senang, bahagia, lega waktu melakukan hal-hal yang harusnya kita selesaikan. Misalnya, waktu belajar, waktu mau bantuin papa mama, waktu lagi berantem sama adik kakak atau sama temennya. Nah, kesabaran membuat kita akhirnya bisa bersukacita menjalani itu semua. Kita perlu sabar dan kita juga perlu menunggu waktu yang tepat karena Tuhanlah yang paling tahu waktu yang terbaik untuk kita. Jadi, siapa yang mau menikmati buah roh kesabaran? Yuk jadi anak-anak Tuhan yang boleh menikmati itu semua dengan juga rela memberi waktu kita sabar untuk juga berdoa terus-menerus sehingga akhirnya Roh Kudus senantiasa memimpin kita. Jadi gitu adik-adik, daripada kita benci, lebih baik kita mengasihi. Daripada kita jahat, lebih baik kita berbuat baik. Nah, itu semua hanya mungkin kalau kita punya kesabaran. Kamu sudah bisa tebak siapa yang membawakan firman Tuhan hari ini? Halo adik-adik, ya terima kasih untuk kesabarannya sudah menunggu. Ini sebenarnya suara siapa sih? Kok aku nggak pernah denger? Tunggu dulu, aku pernah denger deh suara ini. Terus ada yang nebak-nebak gitu, Kak Evin. Wah hebat, kalian berhasil menebak dengan benar. Nah adik-adik, terima kasih sudah mengikuti firman Tuhan hari ini. Untuk aktivitas dan kegiatan, adik-adik cukup lanjutkan dari minggu lalu. Kalau sudah bikin pohon buah roh, nah adik-adik jangan lupa tempel hari ini, yaitu buah kesabaran. Dan jangan lupa firman Tuhan hari ini untuk terus kita kerjakan sebagai anak-anak Tuhan yang mau sabar. Oke, sekarang kita mau tutup dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang boleh mengingatkan kepada kami bahwa ada buah roh kesabaran yang Kau berikan bagi kami. Kiranya kami bisa menghidupi ini dalam keseharian kami, supaya kami dalam tindakan kami, dalam aktivitas kami boleh jadi anak-anak Tuhan yang sabar, sehingga orang lain juga boleh menyaksikan kasih Kristus yang boleh tinggal di dalam kami juga. Sebagaimana Kristus telah terlebih dahulu memberikan kepada kami teladan, biarlah kami juga menjadi teladan bagi orang lain dalam hal kesabaran. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Kami mau terus mengingatnya dan kami mau terus juga berserah kepada Tuhan, supaya kami bisa jadi anak-anak Tuhan yang senantiasa taat di dalam hal kesabaran. Dan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menaikkan doa kami ini. Amin. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati. Nah adik-adik, bagaimana firman Tuhan ya? Pastinya bisa menjadi berkat buat kita semua. Dan jangan lupa untuk mengirimkan hasil kreativitas kalian ke kakak-kakak guru sekolah minggu. Nah demikian adik-adik, ibadah sekolah minggu kita akan berakhir. Tapi sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita, ada baiknya kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memimpin ibadah kita pada pagi hari ini. Ya adik-adik, kita berdoa untuk mengucap syukur. Tuhan Yesus, terima kasih ibadah kami pada hari ini telah selesai. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami berdoa juga Tuhan supaya firman Tuhan yang disampaikan bisa menjadi berkat bagi kami semua. Dan juga buat hamba-Mu yang telah menyampaikan, pakai dia ya Tuhan terus dalam pelayanan-Mu. Terima kasih Tuhan, kembalikan kami juga minggu depan untuk dapat beribadah. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sampai ketemu lagi adik-adik di sekolah minggu selanjutnya. Jangan lupa tetap semangat, tetap jaga kebersihan dan kesehatan. Oke? Sampai jumpa adik-adik. Bye-bye. Ulang lagi kan ini udah. Ya kita ulang-ulangan, kita ulangin aja terus. Sekarang lanjut.